saja masuk kepada pertanyaan yang pertama, yaitu berdasarkan surat di atas, 3 upaya yang dapat saya lakukan untuk memahami makna dari terjemahan tersebut ialah: yang pertama, saya harus mengetahui terlebih dahulu dari arti dan terjemahan ayat ini. Yang kedua, dari terjemahan tersebut, saya harus memahami isi dan maknanya. Yang ketiga, setelah saya memahami arti dan memahami isinya, barulah saya mengambil poin-poin penting yang kemudian dapat saya terapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat kita lihat dalam bagian B, yaitu pertanyaan 5 penggunaan tanda baca dalam surat ini, yaitu yang pertama, saya menemukan tanda titik, yaitu berfungsi menandai akhir dari sebuah kalimat. Yang kedua, tanda koma, berfungsi sebagai jedaan. Pada terjemahan ini dapat kita temukan tanda koma untuk memisahkan kalimat yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tanda petik, berfungsi sebagai penanda agar kita dapat membedakan ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Yang keempat, tanda kurung, berfungsi untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Yang kelima, yaitu tanda hubung, untuk menyambungkan unsur kata yang merupakan makna yang sama. Contohnya, dialah dan Tuhanku. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu C. Arti kata maha dalam terjemahan ini adalah sebagai ungkapan yang merujuk kepada Tuhan. Kata pertama yang dapat saya temukan yaitu Allah Maha Lembut, yang artinya Ia memperlakukan semua hambanya dengan lembut tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, Allah Maha Mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh hambanya. Yang ketiga, Allah Maha Bijaksana, yaitu Allah selalu bijaksana dalam menciptakan, mengatur, dan menentukan sesuatu dengan penuh perhitungan dan kebijakan. Dari ketiga hal tersebut, sudah sepantasnya kita tidak meragukan Allah dan tidak mempertanyakan mengenai Dia lagi. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu pada soal kedua ini, bagaimana tanggapan dan perasaan saya mengenai peristiwa yang terjadi di Syam, khususnya Palestina dan Suriah. Sedikit keterangan, di sana terjadi konflik dan krisis kemanusiaan yang membuat jutaan saudara kita hidup dalam keterbatasan. Apalagi di masa pandemi ini, cuaca di sana cukup ekstrim dengan musim dingin yang membuat mereka kedinginan, keadaan mereka jauh dari kata layak, mereka hidup dalam kemiskinan, tinggal di pengungsian yang ala kadarnya, dan sulitnya kebutuhan pokok dan sandang. Hal ini tentu membuat kita, khususnya umat muslim, menjadi begitu prihatin dan sedih. Dan hal yang dapat saya lakukan yaitu ikut serta dalam donasi yang dikirimkan untuk mereka yang ada di sana. Kemudian temukan 15 diksi yang ada pada blog di sana, yaitu yang pertama saya menemukan aksi, artinya gerakan, yang kedua blokade, artinya pengepungan, yang ketiga cuaca, yaitu kondisi alam, yang kemudian dekat, artinya peluk, yang kelima ekstrim, artinya paling keras, yang keenam ganas, artinya berbahaya, yang ketujuh jangan atau larangan, yang kedelapan konflik, yaitu pertentangan, yang kesembilan krisis, keadaan yang berbahaya, yang 10 lagi, artinya mengulangi, 11 layak, yaitu pantas, yang ke-12 logistik atau pengadaan atau perlengkapan, yang ke-13 manusia, yaitu makhluk yang berakal, yang ke-14 mengepung, artinya mengelilingi sesuatu, yang ke-15 musim, yaitu masa atau waktu tertentu. Pada pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa saya harus bangga dalam berbahasa Indonesia? Yang pertama, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang diraih dengan perjuangan, dan tentunya perjuangan ini tidak dilakukan dengan mudah. Yang kedua, banyak bangsa-bangsa lain yang juga antusias untuk mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sudah sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Yang kelima, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah sekaligus bahasa yang sulit.
dan ini suatu hal yang unik menurut saya. Bentuk dari rasa bangga saya kepada bahasa Indonesia yaitu saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan saya. Baiklah, lanjut kepada pertanyaan yang keempat, yaitu 4 hal yang harus saya persiapkan untuk memasuki dunia kerja. Yang pertama, sebelum mencari pekerjaan, saya harus menyiapkan mental agar tidak takut gagal dan goyah ketika mengalami suatu masalah. Yang kedua, skill yang saya punya harus sesuai dengan pekerjaan yang saya minati agar saya menikmati dan mencintai pekerjaan saya sendiri. Yang ketiga, perlu adanya komitmen dan disiplin diri agar pekerjaan saya terasa lebih mudah. Yang keempat, saya harus mencari tahu mengenai dunia kerja sebagai referensi dalam menghadapi dunia pekerjaan. Baiklah, kepada teman-teman semua, sebelum saya menutup video kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit pidato mengenai kesehatan mental. Semoga pidato ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkatnya kita dilimpahkan rahmat dan karunia sehingga teman-teman semua dapat mendengarkan pidato singkat dari saya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato singkat mengenai kesehatan mental. Kesehatan pada diri kita bukan hanya sekadar kesehatan fisik saja, melainkan kesehatan mental juga merupakan salah satu aspek penting yang harus kita miliki. Maka tak heran bila mata pelajaran di sekolah sering dinamakan pendidikan kesehatan jasmani dan rohani, bukan pendidikan kesehatan jasmani saja. Belum lagi kita mendengar bahwa akhir-akhir ini banyak orang, terutama tokoh-tokoh ternama, melakukan tindakan bunuh diri akibat tekanan mental yang mereka alami. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga kesehatan mental diri kita sendiri. Dengan menjaga kesehatan mental kita, maka kita tidak akan mudah mengalami suatu tekanan batin yang mengakibatkan diri kita melakukan tindakan berbahaya yang merugikan diri sendiri seperti bunuh diri. Adapun cara yang bisa kita lakukan antara lain yaitu senantiasa beribadah kepada Allah, menceritakan keluh kesah kita kepada orang-orang terdekat, menghargai dan menerima diri apa adanya, aktif berkegiatan sosial, menjaga hubungan baik dengan keluarga, sanak saudara, teman, dan meminta bantuan jika mengalami kesulitan baik materi maupun moral, serta beristirahat sejenak di tengah aktivitas yang kita alami. Dengan menjalani cara-cara tersebut, niscaya kesehatan mental kita akan terjaga dan membuat kita menjadi manusia yang sehat secara komplit, baik fisik maupun mental. Oke, itu tadi pertanyaan dan pidato singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.